Nah, saya main ke rumahnya Mas Andi Jenggot. Nah, beliaunya ini sebenarnya sutradara sama periklanan. Nah, saya terinspirasi terus. Mas Andi tak tanya, Mas, jualan bibit anggur sebulan berapa? Ya paling sepi. Terus terang saja, saya itu tidak sengaja ketemu anggur, tanpa sengaja. Saya pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Minggu 4 September. Saya Pak Supriyanto dan ini Mas Saifuddin El-Kafi. Mas El-Kafi ada di rumah Mama Dede. Hari ini kita akan menganggurkan para santri dari berbagai macam pondok pesantren. Semoga berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia anggur dari kebun anggur import Jakarta, kebun anggur papan atas, Jenderal Anggur Bapak Kopral Marinir Supriyanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, masih lama. Semoga nanti nyampe di posisi nomor 1. Ya, tepuk tangan pada Burna. Pak Roy dunia sih kalau ya. Emang bener yang dibilang Pak Roy, saya terinspirasi, saya memang pecinta anggur dari SMA. Waktu saya SMA, saya main ke Probolinggo, lah di sana lah tempatnya anggur. Kota anggur dan mangga adalah di Probolinggo. Jadi saya main ke kebun-kebun gitu, termasuk di Bali Jestro adalah tempat yang resmi ya dari Balai Pertanian ditunjuk Bali Jestro. Oh iya, oh ini Bu di Bali Jestro, ini Probolinggo kuning bukan? Iya Probolinggo kuning ya. Ada Probolinggo biru juga. Nah, saya main ke rumahnya Mas Andi Jenggot. Nah, beliaunya ini sebenarnya sutradara sama periklanan. Nah, saya terinspirasi terus. Mas Andi tak tanya, Mas, jualan bibit anggur sebulan berapa? Ya paling sepi 15 juta. Itu saya sama istri saya saling melihat, wow gitu. Tapi nggak keras-keras Pak. Wow, 15 juta. Gitu. Nah, karena banyaknya orang berkunjung di kebun saya dan bibit gratis, orang datang belajar, Saya nggak jual bibit. Terus komunitas anggur Tangerang Selatan pun acaranya pertama tempat saya, tuh ngumpul-ngumpul, makan bareng tuh, dimasakin sayur asem kan. Iya itu. Nah setelah itu saya memproklamirkan diri menjual bibit anggur, terus saya bergabung dengan para komunitas. Saya buka siapa yang mencetak bibit susah menjual dalam partai besar, silahkan saya tampung. Udah ada kalau saya hitung, tapi nggak saya buka siapa orangnya ya, karena kadang-kadang ada yang pemalu. 32 petani anggur, ya, kelompok petani tidak perorangan. Kelompok petani anggur yang bibitnya dijual ke saya. Terus saya ke seluruh Indonesia, kecuali Irian. Setelah kejadian yang waktu itu ya yang nggak enak itu JNT menutup diri untuk kirim ke Irian. Jadi yang sebatas dari Aceh sampai NTT sama Sulawesi Maluku. Dan alhamdulillah saya orangnya tidak menutup diri. Artinya umpamanya dia butuh bibit ini, saya tahu oh di Mas Yatno Gondrong ada, tak kirim nomornya Mas Yatno. Oh di Mas Ipul ada, tak kirim nomor Mas Ipul. Jadi nggak saya kuasai sendiri. Bahkan ketika sangat rame, itu nama-nama yang pesan bibit anggur saya sebar di seluruh grup. Siapa yang mau menjual bibit silahkan di WA sendiri, ini nomornya, nama orangnya. Artinya sedikit banyak membantu ekonomi ya, para pengangguran di wilayah Jabodetabek. Ya, alhamdulillah semoga aja laris terus. Dan kalau saya sendiri alhamdulillah sebagian untuk Yayasan Yatim Piatu. Saya punya Yayasan Yatim Piatu juga di lingkungan. Oke, berikutnya yang kita tunggu-tunggu penyemangat kita ya, tentang dunia anggur. Biar kita lebih semangat, kita akan dimotivasi oleh ibunda tercinta kita, Mama Dede. Mohon maaf, saya siapkan kursinya dulu, jangan berdiri dulu. Jadi karena saya seringnya nonton Mama di TV, ya sampai saya hafal lagunya.
Di sini saja rumah Mama Dede. Di sini saja cerita bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Insya Allah berakhir bahagia. Aku sih yes. Bid'ah dikit gak apa-apa ya. Biasanya ditemani siapa namanya Bedu sama Om Bedu sama Mbak Yahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Retno, Bapak Teguh, Ketua Panitia, Kang Warso. Yang saya hormati Bapak Roy, wah pembawa acara kita orang paling hebat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka itu dia Paris yang punya rencana. Jadi saya terus terang saja, saya itu tidak sengaja ketemu anggur, tanpa sengaja. Saya pada saat itu nyari Buya Sakur Indramayu. Aneh tapi nyata, mungkin karena nenek-nenek urnya doang. Ternyata nyari Buya Sakur ketemu anggur. Maaf, kan tanpa sengaja. Yang namanya salah alamat, salah telepon, salah nomor, itu kan tidak mustahil jadi kenal, jadi menyukai, jadi mencintai. Saya juga begitu Kang Roy awalnya. Jadi begitu saya nyariin Buya Sakur, yang nongol anggur. Tertarik tuh dompolannya banyak luar biasa. Ih cakep banget. Terus terang, saya baru tumben itu lihat anggur terus saya nyariin. Besok saya masih nyariin, karena itu udah malam. Besok nyariin lagi, datang anak mantu saya ngumpul biasa. Ngapain sih Nek? Repot amat. Saya bilang, ini anggur cakep-cakep. Emang kenapa? Nenek mau saya bilang. Ternyata saya hubungi yang di Surabaya, yang di Malang, yang di Jogja, dan seterusnya. Dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Nah, si Lela mantu saya, ini ngeliat ada anggurnya Papri. Kata mantu saya ini aja nih Nek, di WA dari Bedug Isa 7:30 sampai saya pulang ke Depok. Sombongnya Masya Allah yang namanya Pri luar biasa, aneh tapi nyata. Anda tahu dari 7:30, biar Anda tahu betapa sombongnya dia, 11:30 malam baru dijawab WA saya. Masya Allah, pantas laras istrinya bilang kok nggak pernah disentuh WA-an mulu. Begitu 11:30 saya tanya, ini dari mana? Nah, saya bilang, kok lama amat? Dia bilang ribuan orang yang konsul tentang perangguran. Saya bilang biasanya kalau orang nguber gue gitu loh, itu susah banget. Dari 11:30 Pak Teguh sampai 11:30 kelewatan. Masya Allah. Saya tanya, di mana rumah Anda? Masya Allah Bu Reto, kata Nabi, di Ragunan. Jadi dia anggota Ragunan. Cuma saya tanya di kamar berapa, Masya Allah. Akhirnya saya mesen pertama itu, dulu mah belum gratis, berat masa tahu doang. Beli 30 bungkus 30 pohon. Saya tuh kan hobinya nanam bunga.
Gara-gara ada anggurnya papri, bunga saya disingkirkan, lalu saya beli bajaringan nih Pak Roy itu. Gara-gara dia nih, asal Anda tahu. Saya beli bajaringan, tukang yang tadinya lagi pada membangun ini langsung pindahin pasang bajaringan, bunga-bunga dipindahin, besoknya datanglah anggur dari pabrik. Pertama nanam itu 30 pohon. Saya pertama nanam ditanggalin sama saya tanggal 14 Desember. Jadi itu pertama saya tertarik dengan anggur, artinya sampai sekarang baru 8 bulan. Nah ini 8 bulan akhirnya karena nggak tahu lah, jadi jatuh cinta sama anggur apa jatuh cinta sama papri nggak ngerti saya. Jadi saya terus terang dari situ berlanjut beli. Papri bilang, mah kalau saya agak jauh dari Daguran kalau kesini, kecuali kalau ke rumah yang di Depok. Ada teman saya ketua anggur Depok. Nah ini beliau dia yang tadi suruh bawa tembakan sama Pak Pri. Nah itu dia setengah koboi, belum koboi beneran. Jadi ini beliau yang warawiri kesini dengan anak buahnya. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah dari situ Bu Retno saya jadi keluarga perangguran. Itu awalnya. Jadi kita tidak hanya benar tadi Pak bilang, kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak sayang maka tidak cinta. Walaupun awalnya hanya salah mencet, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ini loh jalan hidupmu. Saya pun bersyukur kepada Allah karena saya punya tanah ini sudah lama, sudah 17-18 tahun. Saya bikin rumah juga sudah lama 8 tahun. Cuma karena kesibukan saya tidak pernah nongol sedikit pun anak saya yang di sini. Nah, ini corona membawa berkah buat saya. Gara-gara corona saya di sini jatuh cinta dengan ini, saya nanam segala macam. Nah, ini kewajiban kita hidup di alam dunia, wajib bekerja. Anda silakan lihat di dalam At-Taubah 105. Wa qul i'malu Fasarallahu warasuluhu mu'minun, bekerja kalian. Allah dan Rasulnya akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Ini kerjaan kita. Yang namanya hidup di alam dunia, baik Anda laki-laki maupun Anda perempuan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekerja. Di antaranya kerjaan kita ini anggur. Pak Kiai Asipa nih produksinya buat pesantren beliau. Ini adalah air. Apapun bidang yang kita lakukan, yang penting menghasilkan penghasilan kita buat menolong orang banyak. Kita dengar Pak Pri, banyak anak yatim. Pak Kiai, beliau punya pesantren Asipa. Beliau seorang mu'alaf, tapi luar biasa. Saat ini 180 santrinya semuanya gratis. Ini kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Harta yang dalam genggaman kita bukan hak kita, ada hak orang lain. Makanya saya selalu memberikan semangat laki-laki perempuan, jangan tinggal diam, kerja. Karena apa? Terutama orang Jawa, punten yang orang Jawa, saya nggak pernah nyindir, ngomong beneran. Karena orang Jawa itu kadang-kadang perempuan dihina, wong wingking. Orang yang di belakang, seolah-olah perempuan itu makhluk yang kedua. Padahal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik Anda laki-laki maupun kami yang perempuan sama dihargai oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, Bani Israel 70. Aku muliakan anak Adam. Tidak Allah katakan aku muliakan laki-laki, aku muliakan perempuan, tapi anak Adam yang terdiri daripada laki-laki dan perempuan. Diberikan hidup oleh Allah, diperintahkan bekerja. Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'idillah. Ketika kita tawaf dalam haji dan umrah kita, gambaran kehidupan di alam akhirat. Semua manusia tujuannya satu, libtigha ibardotillah, mengharapkan ridho Allah. Yang namanya sa'i sofa marwah, gambaran kehidupan di alam dunia. Baik Anda laki-laki maupun perempuan di alam dunia wajib bekerja dan berusaha. Namun kata Allah, yang namanya bekerja dimulai sopa. Sopa ketegaran jiwa. Orang bisa, gue bisa.
Jangan Anda hidup mengasihani diri sendiri. Terang aja dia mah pejabat. Terang aja dia duitnya banyak. Terang aja dia surat saktinya banyak. Bukan itu modal kita. Modal kita ini yang Allah berikan. Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu raka. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Jadi kata Allah, kalau kalian merasa manusia hidup di alam dunia pakai otak kerja, hamparkan rezeki di alam dunia. Dapat tidaknya penghasilan, kembali bagaimana memanfaatkan waktu dan peluang yang lebih. Jangan Anda bilang, walaupun tinggal diam, rezeki dijamin oleh Allah. Betul, rezeki dijamin oleh Allah, tapi bagi yang bergerak. Anda silahkan lihat surat Hud ayat 6. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua yang bergerak, dabbah yang melata di muka bumi, aku jamin rezekinya, kata Allah. Aku tahu tempat penyimpanan mereka, aku tahu tempat tinggal mereka. Ini rezeki dijamin oleh Allah, asal dabbah bergerak. Yang kedua, dari mana datangnya rezeki? Kalau kita bekerja dan berusaha, tanpa kerja, tanpa usaha, nggak bakal datang. Anda lihat An-Najm 39. Wa an laisa lil insani illa masa. Kalian manusia tidak akan mendapat apapun kecuali apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan. Tuh, karena saya lihat YouTube, nyariin Buya Sakur yang nongol anggur, ketemu Pak Pri, ketemu Anda semua. Kenapa? Inilah usaha saya. Makanya Anda lihat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kalian sehingga diri kita berubah diri kita. Kalau kita ingin jadi orang pintar, belajar. Pengen pintar nanam anggur, belajar sama Kang Wangso, sama Kang Roy, sama Pak Rik. Pengen Anda belajar pintar masak, belajar sama tukang masak. Terus terang, saya sekitar 15-17 tahun yang lampau ini ada 15 sertifikat. 100 meter, 200 meter, 500 nolongan tetangga. Jadi ini sudah ada empangnya, Pak Roy. Otomatis saya belajar bagaimana nanam ikan. Nah, ini diantaranya. Lele ya lumayan lah, seminggu bisa jual 5 kintal, 4 kintal gitu. Jadi ini karena kerjaan kita. Corona 2 tahun. Anak saya dulu, saya ini punya ambak udang, gabung sama teman-teman haji. Itu di Surabaya, ada di Bengkulu, ada juga di Lampung. Nah, datang corona, pada saat itu gagal 3 kali panen, gagal udang. Kata anak saya nomor 4, mah gabung sini aja, rapihin. Ini gara-gara corona yang 2,5 tahun ngandung hikmah buat saya. Yang tadinya 3-4 tahun nggak diurus karena yang ngurusnya dijualin mulu ikan sama kambing saya turun tangan gara-gara corona. Corona membawa hikmah. Saya aslinya orang kampung, benar Pak Pri bilang, kita yang orang kampung datang ke kota, apapun kehidupan kita, kelakuan kampungnya nempel. Ngorek, sapu, nyabutin rumput, tanya Paris. Kerjaan saya begitu setiap hari. Makanya anak mantu saya udah ngomong, Nek, udah hitam tahu kejemur. Yang penting nenek bahagia. Di sono juga gua belum tentu bahagia. Ngorek tuh, ketemu Papri, dikasih anggur yang udah berbuah. Ketemu sekarang Anda tuh, Masya Allah, atas dukungan Papri, Paris, kemudian ada Saifuddin, ada Mangmul, ada teman-teman yang lain. Ini gara-garanya saya pertama lihat anggur, tertarik, beli sama Papri bibitnya, kemudian ditanam. Saya mikir lagi, benar juga ya pada numbuh. Akhirnya bertahap di 30, 40.
Akhirnya tanya bunga sekider-kider nih, saya galiin bunganya. Tadinya bunga doang nih Pak Teguh nih, taruh itu bunga doang. Karena gara-gara Pak Pri lah saya tertular mencintai anggur. Sekider-kider saya tanamin anggur. Saya beli jaringan mutar. Nih anak-anak nih Paris sama temennya saya ikutin pada bikin bibit. Saya titip ke Anda. Tadi Anda bilang baru 32, Mama yang ke-33. Oke. Titip 1 hari berapa ratus, silakan Paris dengerin, catat aja. Jadi ini kewajiban kita. Memanfaatkan lahan, tadi Bu Retno bilang jangan sampai sejengkal pun. Tapi saya karena saya hobi nanam bunga, disilang tuh. Bunga ada, anggur ada, muter-muter nanam anggur, tapi ubina ada, kembangnya ada. Jadi nenek-nenek di sini anteng, alhamdulillah. Jadi gara-gara apa yang Bu Retno lakukan, ucapkan, itu saya melakukannya. Tidak ada lahan yang terbuang, ini nanam ini, nanam ini, nanam ini. Di belakang kemarin saya nanam 33 pohon di samping buat kejemur pelet, karena anak saya nomor 4 itu kalau beli pelet kan mahal, 345.000 satu karung. Nah kalau kita bikin bisa sekitar 160, 50%. Jadi saya dibilang pabrik bukan, beli mesin. Jadi anak-anak saya bikin pelet sendiri, beli bahan-bahan kayak ayam dan seterusnya. Nah ini dia. Jadi memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan tenaga yang ada, memanfaatkan lahan yang ada. Dan alhamdulillah saat ini gara-gara memanfaatkan waktu. Makanya nenek sama kalian nih, anak-anak santri, jangan buang waktu. Nanti kalian belajar sama ahli-ahli anggur. Karena ternyata ini menghasilkan. Jadi lumayan. Makanya ada ikan mempis, ada koki, ada ikan naon deh? Koi. Jadi anak saya nomor 4 lah yang ngelola. Alhamdulillah, karena tadinya ada percetakan. Gara-gara corona habis. Jadi corona menghabiskan segala-galanya. Alhamdulillah bercocok tanam, sekarang dibilang berhasil mah belum, karena terus terang jalannya ikan ini baru setahun. Jadi corona membangun ngerapihin, ini kita nyuntik sendiri. Jadi alhamdulillah lele udah jalan, pelet udah jalan. Nah anggur ini saya pertama nanam dari Papri itu tanggal 14 Desember. Nah ini yang pertama di kedai ini sama di kebun ini. Kebetulan juga saya ngajar di Kahpi 10. Kahpi 10 itu Bunda Lia. Suaminya temannya Papri, yaitu Pak Tri yang dulu Bambang Tri itu kan saudara kandungnya, itu ada berlima. Mereka semuanya temannya Papri. Mereka semua berlima itu jenderal, termasuk yang Ibu CNG yang mertuanya Ayu Ting Ting itu. Jadi mereka yang bolak-balik ke sini. Saya dikasih Pak Jenderal Bambang Tri itu berapa 12 pohon, ada berapa. Alhamdulillah karena saya ngajar di tempat dia anak-anak yang namanya Kristofianti, kemudian Mary Guslau, yang namanya anak-anak kemarin juga baru kumpul lagi kita di Hotel Mulia. Alhamdulillah mereka udah bolak-balik ke sini tempat main mereka. Jadi saya bersyukur kepada Allah, Anda hari ini datang ke tempat saya. Karena Paris bilang, Nek boleh nggak Nek bikin acara? Monggo silahkan. Cuman tempatnya mohon maaf begini adanya, namanya tempat nenek-nenek. Saya bilang sama Paris, mau di sana di atas ada PAUD Bu Retno biar adem. Tapi kata Paris banyak yang merokok nih. Kalau di sana takut yang pasif merokok kena di sini. Walau alam bisawab. Atau mungkin Paris pengennya tamunya ngeliat ini loh hasil kerjaan gue anggur gitu loh. Paris namanya juga gaya. Jadi saya terus terang aja bersyukur kepada Allah, berterima kasih sama Papri, sama Paris dan semuanya. Ini karena memang jalan dari Allah tapi melalui mereka. Dan alhamdulillah kita baik laki-laki maupun perempuan. Rasul mengatakan
kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Hadis Nabi mengatakan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Dan yang terakhir, untuk apa seluruh hidupmu? Kita yang datang di sini, insya Allah tidak menyia-nyiakan waktu, tapi waktu begitu berharga buat kita sehingga kita bisa melakukan apapun yang bermanfaat. Saya berharap semua yang hadir di saung saya ini biar banyak manfaatnya buat orang lain. Karena Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Jadi kita mohon sama Allah agar diberikan rezeki yang banyak, yang barokah buat menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban yang keberatan. Insya Allah saya yakin, kalau kita pengen hidup barokah, pengen kaya bukan dengan cara nabung, salah dan sangat salah. Dalam aturan Al-Quran, kalau kita pengen berkah, pengen kaya, pengen bisa nolong sekian banyak, dengan banyak bersedekah. Semakin banyak bersedekah, bukan semakin habis kekayaan kita, tapi datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Silahkan Anda mencobanya. Makin banyak ngurusin anak yatim, fakir miskin kita sekolahkan, tetangga kita urusin, makannya, gentengnya yang bocor kita betulin. Masya Allah, benar-benar Allah menyatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari area yang tidak pernah diduga. Saya terakhir satu hadis. Rasul mengatakan, as-shadaqatu bis-sirri tutfi'u ghadabahu. As-shadaqatu bil alaniyati tutfi'u bi sahibiha sab'atu sana. As-shadaqatu tutfi'ul hadiata kama tutfi'ul ma'un nara wa ghadabahu. As-shadaqatu sa'in ajibun, as-shadaqatu sa'in ajibun, as-shadaqatu sa'in ajibun. Satu. Rasul menyatakan, kalau ada orang sedekah niatnya hanya mengharapkan ridho Allah, tidak ada seorang pun yang akan melihatnya. Dijamin oleh Allah semua dosa orang yang bersangkutan kepada Allah diampuni oleh Allah. Amin atuh marul hokai. Dua. Sedekah yang dikeluarkan ikhlas karena Allah, ada orang yang melihat, akan menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Amin. 3. Sedekah yang dikeluarkan niatnya karena Allah akan bisa memadamkan kemurkaan Allah kepada kita, sama seperti api dipadamkan dengan air. Amin. Amin. 4. Sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib. Sedekah sesuatu yang ajaib. Di mana ajaibnya sedekah Anda lihat? Kalau ada orang tukang main cewek bangkrut pantas. Kalau ada orang tukang main judi pantas bangkrut. Kalau ada orang tukang teler, tukang mabuk, dia bangkrut pantas. Pernahkah Anda mendengar? Tuh bangkrut. Emang kenapa? Karena banyak bersedekah. Allah dan Rasulnya menjamin orang yang banyak bersedekah bukan habis apalagi bangkrut, tapi semakin melimpah ruah, datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, bukan kita yang ngejar duitnya rezeki, tapi mereka yang lari-lari ngejar kita sampai banyak yang dibatalin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selesai dari saya. Salam dari Irfan Hakim. Kemarin saya kan kalau di MNC 5:30. Irfan udah bilang, mah Irfan datang. Karena kalau anak-anak kayak Bedu, kayak anak-anak pada Cijahra segala macam, Adel pada datang. Irfan Hakim, saya kasih tahu ada anggur ngumpul, penggemar anggur ngumpul. Ini Irfan udah pasti datang. Tadi udah disiap nih mah oleh-oleh buat mama. Tapi barusan 6:30 saudara sepupunya yang di Malang meninggal dunia. Jadi salam buat Anda semua dari Irfan Hakim. Jadi karena sepupuan dekat ini meninggal, otomatis dia pergi ke Malang.
Hatur nuhun Bapak Ibu datang ke tempat saya mohon doa mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah. Mudah-mudahan perangjuran yang dipimpin oleh Pak Pri ini membawa keberkahan buat kita semua. Niatnya bukan hanya untuk saya, tapi untuk menolong orang sekeliling saya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was night today when you entered the space of me. Fragrantly sedated, stuck in your gravity. Burn me alive with your cutting stare, crushed in the dive of your flooding prayer. I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom. Frozen inside when you're not there. Weight of the world on me, I don't care. I wanna taste of your freedom. I wanna taste of your freedom. A straight shot to the system. Please do